Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya kalian? Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini saya akan memberi pencerahan khusus kepada teman-teman dan khusus juga untuk diriku sendiri, yang pencerahan ini berjudul 5 janji Allah di dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah berjanji, tidak akan diingkari, pasti ditepati. Kalau Allah berjanji ya pasti ditepati, nggak pernah diingkari. Kecuali kalau beda lagi kalau janjinya manusia. Kalau sekarang bilang A, ternyata besoknya Z. Berikut 5 janji Allah di dalam Al-Quran. 1. Janji Allah tentang bersyukur. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku Allah akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur itu ada banyak macamnya. Contohnya, ya bersyukur, bilang alhamdulillah, tapi sebenarnya tidak cukup dengan alhamdulillah. Melainkan lakukan apa yang diperintah oleh Allah dan jauhilah semua larangan dari Allah. Larangan dari Allah itu dijauhi semua. Dan lakukan semua perintah Allah. Itu bentuk syukur kita pada nikmat Allah. Dan nikmat itu tidak hanya berupa harta loh. Nikmat kesehatan, nikmat kehidupan. Misalnya contoh, kita bisa melihat. Itu adalah nikmat yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kalau umpama itu nikmat penglihatan kita diganggu dikit aja pakai debu, bagaimana? Bisa nggak lihat? Nggak bisa kan? Kelilipan pada mata kita. Itu salah satu nikmat dari Allah itu. 2. Janji Allah tentang zikir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kepadaku Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Saya ulangi lagi, karena itu ingatlah kepadaku Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Ini kita disuruh untuk ingat kepada Allah berupa zikir. Zikir ada macam-macam. Ada zikir untuk taubat, ada zikir lain-lainnya. 3.
janji Allah tentang doa. Dalam surat Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, kepada Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Saya ulangi lagi, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, dalam kurung Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Surat Ghafir ayat 60. Jadi kita wajib berdoa, teman-teman. Karena kita ini makhluk lemah. Misal kalau kita lagi sakit, kita doa, ingin kaya, kita doa. Namun tidak hanya doa, kita harus berusaha. Jadi berdoa dan berusaha itu wajib dilakukan. Misal, kalau kita sakit, kita hanya doa saja, tapi kita tidak ada usaha untuk berobat. Itu tidak akan sembuh penyakit kita. Tapi kalau kita berobat saja tanpa doa, insya Allah akan lama sembuhnya. Jadi harus berusaha jika itu berdoa. Kalau ingin kaya raya, nggak hanya berdoa, terus kita ndekem aja di rumah, itu tidak akan kaya kita. Yang ada malah kita kelaparan. Tapi kalau kita berusaha juga, yaitu bekerja dengan keras, giat, dan menabung, dan setelah itu berdoa, niscaya kita akan jadi kaya raya. Dengan catatan kita jangan boros. Oke, kita lanjut. Yang janji Allah yang keempat. Janji Allah tentang istighfar. Dalam surah Al-Anfal ayat 33 berbunyi, dan Allah sekali-sekali tidak akan mengubah mereka, sedangkan kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedangkan mereka meminta ampun. Surat Al-Anfal ayat 33. Kita harus banyak-banyak istighfar. Dosa-dosa kita itu sangat banyak, namun kita tidak sebanyak dosanya Fir'aun. Ingat, tahu nggak Fir'aun? Zamannya Nabi Musa yang ngaku-ngaku Tuhan. Dia ketika Nabi Musa berada di pinggir pantai dalam pelarian dikejar Fir'aun, Nabi Musa nggak kepikiran kalau akan membelah lautan. Dengan firman Allah, Nabi Musa disuruh pungkulkan tongkatnya ke pinggir pantai, lalu airnya akan menduk daratan. Ketika Nabi Musa sudah selesai nyebrang dan Fir'aun ada di tengah lautan yang berubah daratan, lalu air yang menyisa itu menyatu lagi menjadi laut lagi. Dan ketika menjelang wafat, Fir'aun berkata, aku percaya kepada Tuhannya Musa. Namun itu telat, sudah berada di depan maut dan. Tapi kalau kita kan berdoa, kita banyak doa, banyak istighfar, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Janji Allah tentang kemudahan.
dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang artinya sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Saya ulangi lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ada kata pada kalau nggak salah itu. Habis gelap terbitlah terang. Habis ada badai akan ada pelangi. Itulah akan ada sesungguhnya kesulitan itu, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita harus bersabar meniti kehidupan ini. Jangan lupa berdoa dan berusaha. Selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman sekalian, saya sampaikan pula 3 macam panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan pertama, panggilan azan yang 5 kali sehari. Kita umat muslim diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kalau panggilan ini kita bisa menghindar. Panggilan kedua itu adalah panggilan haji dan umroh bagi yang mampu. Saya ulangi, panggilan kedua, panggilan haji dan umroh bagi yang mampu. Kalau kita nggak mampu, kita nggak bisa melakukan, nggak apa-apa. Tapi panggilan yang terakhir adalah panggilan kematian. Ajal kita datang. Kalau panggilan kematian ini kita nggak bisa menolak. Kalau sudah malaikat pencabut nyawa sudah muncul di depan kita dimanapun, kapanpun, dan keadaan apapun, kita waktu itu juga kontrak kita di dunia, kehidupan kita di dunia habis. Kita harus pindah alam ke alam selanjutnya, yaitu alam barzah atau alam kubur. Demikian teman-teman penjelasan dari saya. Penjelasan ini saya dapatkan dari khutbah Jumat 2 minggu yang lalu. Saya barusan bisa menyampaikan karena kesibukan kerja saya. Kita saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.